Setelah munculnya sejumlah kasus depresi dan percobaan bunuh diri di lingkungan pendidikan kedokteran di Indonesia, kesehatan mental tenaga medis khususnya calon dokter spesialis atau PPDS menjadi perhatian besar. Hasil screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap lebih dari 12.000 peserta PPDS menunjukkan bahwa ribuan di antaranya mengalami gejala depresi dan bahkan ratusan di antaranya mengatakan mereka ingin mati. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan dokter spesialis menghadapi banyak tekanan. Ini tidak hanya berasal dari tanggung jawab akademik dan juga tanggung jawab untuk membantu pasien, tapi juga dari praktik perundungan dan budaya senior yang harus mendukung pendidikan mental. Nah, para junior sering diperlakukan sebagai bawahan pribadi oleh senior, dan mereka sering dibentakkan, diberi tugas yang berlebihan, dan bahkan diminta untuk memenuhi kebutuhan pribadi senior. Seorang calon dokter spesialis dapat mengalami kelelahan mental yang parah, kehilangan motivasi, dan merasa tidak berharga karena lingkungan pendidikan yang keras dan tidak mendukung ini. Padahal mereka adalah calon tenaga kesehatan yang diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Problem ini menunjukkan bahwa pendidikan kedokteran Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh. Tanpa tindakan yang signifikan, resiko gangguan psikologis di kalangan tenaga medis muda akan terus meningkat dan berpotensi mempengaruhi kualitas layanan kesehatan di masa depan. Perubahan harus dilakukan untuk menghapus praktik perundungan, memperbaiki sistem bimbingan, dan menyediakan dukungan kesehatan mental yang memadai bagi mahasiswa PPDS. Jadi yang pertama itu ada kesehatan mental peserta PPDS. Kasus yang diangkat dalam berita tersebut menunjukkan bahwa tekanan mental pada peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS merupakan masalah serius di dunia kedokteran Indonesia. Beban kerja yang berat, tuntutan akademik tinggi, serta perlakuan tidak manusiawi dari lingkungan pendidikan seringkali menyebabkan stres, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek kesehatan mental tenaga medis masih belum menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kedokteran. Yang kedua, ada dampak terhadap sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Masalah kesehatan mental peserta PPDS tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Peserta yang mengalami tekanan psikis berlebihan cenderung mengalami penurunan konsentrasi, kelelahan emosional, dan risiko kesalahan dalam praktik klinik. Hal ini berpotensi menurunkan mutu pelayanan terhadap pasien, serta menghambat upaya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Yang ketiga, ada etika, profesi, dan tanggung jawab institusi. Perundungan yang dijustifikasi atas nama pendidikan mental bertentangan dengan nilai-nilai dasar etika kedokteran yang menekankan prinsip kemanusiaan, empati, dan profesionalisme. Institusi pendidikan dan rumah sakit sebagai penyelenggara PPDS memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, mendukung serta bebas dari kekerasan fisik maupun verbal agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, ada upaya intervensi dan rekomendasi kesehatan. Nah, dari sudut pandang kedokteran, dibutuhkan upaya konkret di dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental di lingkungan pendidikan medis. Langkah-langkah tersebut meliputi screening kesehatan mental secara berkala, pembatasan jam kerja yang wajar, penyediaan layanan konseling, serta penegakan kebijakan anti perundungan. Selain itu, perlu adanya sistem pendampingan atau mentoring yang lebih empatik dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Yang terakhir, ada perubahan budaya dan pembenahan sistemik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pendidikan kedokteran memerlukan perubahan budaya secara menyeluruh. Paradigma lama yang menilai tekanan ekstrim sebagai bentuk pembentukan karakter harus dihapuskan karena justru merusak kesehatan mental calon dokter. Pembentukan dokter yang tangguh harus dilakukan melalui dukungan moral, lingkungan yang sehat, serta sistem pembelajaran yang menumbuhkan empati dan keseimbangan emosional. Nilai atau ajaran Islam yang relevan dengan kasus kami. Yang pertama dari Quran Surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang zalim. Dan yang kedua ada dari Quran Surat Al-Imran ayat 169 yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 secara langsung melarang tindakan bullying karena menganggapnya sebagai bentuk penghinaan dan perendahan martabat manusia. Dalam surah Al-Imran ayat 159 memberikan landasan etis dan pedoman perilaku yang sangat relevan dalam menangani dan mencegah kasus bullying melalui penekanan pada sikap lemah lembut, pemaaf, dan musyawarah. Dan yang terakhir terdapat sebuah hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berisikan tidaklah seorang hamba mati dengan bunuh diri, melainkan dia akan diazab di neraka sebagaimana ia melakukannya di dunia.